Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita dapat hadir pada hari ini secara langsung maupun melalui media digital Zoom. Yang kami hormati, para hadirin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rektor, Wakil Rektor, Ketua Senat, Dekan, dan Panitia, serta pemirsa di rumah, Sivitas Akademika dan Mitra Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang dalam rangkaian pembukaan Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta. Marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan pemirsa dimohon berdiri. Hadirin dan pemirsa dipersilakan duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya kita akan masuk ke acara laporan dan sambutan. Laporan Ketua Umum Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta kepada Ibu Dr. Liliana Mulyastuti MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Ainun Naim, yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin, beserta jajarannya, Bapak Ketua Senat UNJ, Profesor Hafid Abbas, Direktur Pasca Sarjana, sahabat-sahabat dekan, ketua lembaga, mitra, dan seluruh sivitas UNJ. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga bisa berada dalam acara pembukaan Dies Natalis ke-56 UNJ hari ini,
yang kita lakukan secara virtual. Bapak Rektor yang saya hormati, izinkan saya sebagai Ketua Panitia melaporkan bahwa kegiatan Disnatalis UNJ kali ini terdiri atas dua rangkaian kegiatan, yaitu pembukaan dan lomba. Semua kegiatan yang awalnya direncanakan secara tatap muka, kami alihkan secara teknis ke dalam jaringan. Acara pembukaan kita lakukan pada hari ini dengan menyajikan video yang telah diunggah dalam kanal YouTube yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, pada bulan Juni akan ada serangkaian lomba, vlog pembelajaran untuk guru tingkat nasional, lomba desain motif batik dan cedera mata UNJ, lomba menyanyi yang dapat diikuti oleh Sivitas UNJ. Terima kasih atas kontribusi fakultas, pasca sarjana, lembaga, biro, dan sponsor. Perlu dilaporkan pula di sini, Bapak dan Ibu, kami juga mengajak para Sivitas UNJ sejak 2 minggu ini mengunggah foto dan video terkait Disnatalis UNJ. Ternyata animo alumni dan Sivitas UNJ sangat tinggi. Hingga pagi ini sudah terkumpul 741 ke email panitia. Pada kesempatan ini atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Teristimewa juga kepada para rektor dari universitas lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah turut mengirimkan video dan foto serupa. Semoga ucapan selamat dan doa ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri dan semangat memajukan UNJ. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen Kemendikbud yang berkenan memberikan sambutan, dan teristimewa kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkenan memberikan orasi pada Disnatalis kali ini. Tentu saja kepada seluruh pimpinan UNJ yang mendukung kegiatan ini, dan kepada panitia yang sejak sebulan terakhir ini bekerja ekstra keras mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Kepada Edura, Grafindo, Humas, UPT PIK UNJ, kemudian para sponsor PT Telkom, Bank Mandiri, BNI, Bukopin, BPN, Horizon, yang tentu semuanya berkontribusi positif untuk kegiatan Disnatalis UNJ. Semoga Tuhan meridhoinya. Saya atas nama panitia mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan. Selalu cinta UNJ. Dirgahayu UNJ. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, rangkaian sambutan diawali oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak Dr. Komarudin MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Ainun Naim, para rektor LPTK, pimpinan Senat Universitas Negeri Jakarta, para wakil rektor, ketua lembaga, dekan, dan direktur pasca sarjana, para kepala biro, para dosen, karyawan, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika UNJ yang saya hormati dan banggakan, serta para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini, Sabtu, 16 Mei 2020, secara live melalui Zoom dan YouTube channel UNJ, kita dapat mengikuti prosesi pembukaan Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi keluarga besar Universitas Negeri Jakarta. Karena pada hari ini merupakan hari lahir Universitas Negeri Jakarta yang ke-56. Sudah 56 tahun usia kampus kita. Sebuah usia yang terbilang matang. Untuk itu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas izinnya kita telah dapat mencapai segala prestasi terbaik yang menjadi modal bagi kita untuk berusaha lebih keras, lebih cerdas, dan inovatif untuk mencapai mimpi-mimpi besar kita di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu menyertai kita semua. Hadirin yang kami hormati, pendidikan merupakan modal utama yang menentukan tumbuh kembangnya suatu masyarakat dan bangsa. Pendidikan juga merupakan harapan bagi lahirnya generasi arif bijaksana dan bangsa yang berkeadaban. Sejalan dengan niat suci ini, Universitas Negeri Jakarta memantapkan dan menetapkan diri sebagai kampus pendidikan, Center of Education, sejak 56 tahun lalu. Bung Karno pada tahun 1953 menorehkan prasasti Rawamangun sebagai City of Intellect, kota mahasiswa. Hal ini merupakan modal dan spirit penting bagi kita yang berada di Rawamangun untuk mengembalikan dan memosisikan diri sebagai pivot Center of Education di Indonesia dan bahkan di kawasan Asia. Strategi untuk melejitkan Universitas Negeri Jakarta sebagai Center of Education, salah satunya adalah membangun School of Thought, mazhab pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Seperti halnya yang kita kenal, ada Chicago School, Frankfurt School, Analyst School, dan School of Thought lainnya. School of Thought atau mazhab ini sangat penting sebagai penciri identitas pemosisian diri bagi Universitas Negeri Jakarta. Secara reflektif historis, sebenarnya telah meletakkan fondasi awal School of Thought ini melalui pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang luar biasa, seperti Profesor Winarno Surahman, Profesor Koni Setiawan, Profesor Tilaar, Prof. Anas Waena, Prof. Sucipto, Profesor Yusuf Adimyarso, Profesor Arif Rahman, dan para profesor lainnya. Tanggung jawab kita ialah meneruskan dan mengembangkan pemikiran-pemikiran para pendahulu kita dengan perspektif yang relevan dengan kondisi dan tuntutan pendidikan saat ini dan masa depan. Hadirin yang kami hormati, strategi kedua untuk melejitkan Universitas Negeri Jakarta sebagai Center of Education, yaitu mentransformasi manajemen organisasional. Saatnya kini kita menggeser paradigma manajemen kampus dari yang bersifat kolegial konvensional ke kolegial profesional, dari individual ke institusional, dari sistem manual ke sistem digital, dari yang parsial ke universal. Secara terfokus, kontinus, dan sungguh-sungguh, kita bangun budaya manajemen dengan good governance. Untuk mewujudkan hal ini, kuncinya adalah tribudaya, yaitu keterpaduan antara budaya organisasi, budaya kerja, dan budaya mutu. Tribudaya ini menjadi modal sekaligus parameter untuk membangun UNJ bereputasi di kawasan Asia. Hadirin sekalian yang berbahagia, di bagian akhir sambutan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin,
yang berkenan memberikan orasi virtual pada Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta. Ini adalah peristiwa penting dan bersejarah bagi Universitas Negeri Jakarta. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Aini, para rektor LPTK yang berkenan memberikan testimoni, semua mitra Universitas Negeri Jakarta, diantaranya PT Telkom, Bank Andiri, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank BNI, dan Hotel Horizon, dan tentu semua pihak yang turut berkontribusi. Terakhir, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada panitia, khususnya Ketua Panitia, yaitu Dr. Leliana Mulyastuti, Dekan FES, juga Kantor Humas dan Informasi Publik, Pustikom UNJ, Kantor Sekretariat Rektor, dan semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan Dies Natalis ke-56 UNJ secara daring dan virtual, dengan aktif dan kreatif di tengah wabah COVID-19, sebagaimana kita saksikan bersama ini. Demikian sambutan kami. Agar kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat dan langkah kita memajukan UNJ menuju kampus yang bereputasi di kawasan Asia. Dirgahayu Universitas Negeri Jakarta. Semoga UNJ semakin jaya, semakin mencerdaskan, semakin mempertabatkan bangsa. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sambutan selanjutnya oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Profesor Ainun Naim, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Rektor, para pimpinan dan anggota Senat Universitas Negeri Jakarta, Bapak Ibu Rektor LPTK, pimpinan fakultas, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, sivitas akademika lainnya, dan hadirin, serta pemirsa yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembukaan acara Dies Natalis Universitas Negeri Jakarta yang ke-56. Kami atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan selamat dan berdoa atas Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta ini, dan mudah-mudahan ke depan Universitas Negeri Jakarta mempunyai kontribusi yang semakin besar dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Indonesia, mengembangkan generasi muda Indonesia, bahkan juga generasi muda di dunia ini, khususnya di bidang pendidikan. Kita mengetahui, seperti halnya tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, dan juga catatan-catatan lainnya, bahwa Universitas Negeri Jakarta telah menghasilkan banyak tokoh, telah menghasilkan berbagai kinerja, sebagaimana kita lihat tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam berbagai bidang forum-forum olahraga seperti Olimpiade, Asian Games, dan forum-forum lainnya. Kita tentu yakin Universitas Negeri Jakarta dengan modal sosial dan pengetahuan, pengalaman selama 56 tahun ini dapat berkontribusi lebih besar lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sama-sama mengetahui bahwa pendidikan
atau juga pembangunan sumber daya manusia adalah sangat strategis, sangat penting, dan merupakan prioritas fokus dari pembangunan pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tentu Universitas Negeri Jakarta dapat mengisi, dapat berkontribusi, berpartisipasi besar dalam pembangunan SDM yang unggul, SDM Indonesia ini, dan juga dalam pembangunan pendidikan. Sebagai universitas yang mempunyai misi pendidikan, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan oleh UNJ dalam berbagai school of thoughts di bidang pendidikan. Ke depan, inovasi-inovasi baru masih diperlukan. Apalagi seperti sekarang ini kita mengalami tantangan yang cukup besar, yaitu adanya pandemik COVID-19 yang memaksa kita untuk melakukan berbagai cara menempuh kehidupan ini dengan cara-cara baru. Saya juga menyampaikan selamat dalam acara Dies Natalis ini, UNJ dapat melaksanakannya secara virtual. Bahkan juga tidak hanya acara ini, kuliah-kuliah, proyek yang dilaksanakan mahasiswa, assignment, ujian, dan sebagainya dapat dilaksanakan secara online. Ini artinya UNJ dapat melakukan cara-cara baru, menemukan inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Tentu kita berharap inovasi-inovasi baru ini diterapkan, dapat dilaksanakan tidak hanya di UNJ, tapi juga dapat disebarluaskan ke perguruan tinggi lain, atau bahkan sekolah-sekolah, mulai dari sekolah pada tingkat pendidikan anak usia dini, sampai dengan sekolah menengah. Bapak Ibu yang saya hormati, ke depan kita tentu berharap dan sama-sama berusaha agar UNJ semakin besar kontribusinya di dalam pembangunan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal penting yang harus dikelola oleh UNJ dengan baik agar supaya harapan mempunyai kontribusi yang besar di bidang pendidikan tinggi dengan tridharmanya ini dapat dicapai. Antara lain, dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan SDM Indonesia ini, UNJ sekaligus menjadi perguruan tinggi yang mempunyai reputasi pada tingkat internasional. 3 hal yang harus kita bangun dan kita kelola dengan baik itu adalah, pertama, UNJ harus dapat merekrut, memperoleh talenta-talenta yang hebat. UNJ harus mendapatkan mahasiswa yang baik, yang mempunyai potensi akademik, kinerja akademik yang tinggi, dan juga dosen-dosen, peneliti-peneliti yang unggul. Kombinasi antara mahasiswa dan dosen yang unggul ini akan menghasilkan temuan-temuan baru, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi-inovasi baru yang penting untuk mendukung pembangunan kesejahteraan dan ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan talenta mahasiswa, dosen, dan peneliti yang unggul, tentu UNJ akan dapat kepercayaan dari masyarakat, dan dengan demikian akan mendapatkan resources, baik dana, infrastruktur, fasilitas, dukungan dari masyarakat yang semakin tinggi. Itu yang kedua. Seperti halnya kita lihat perguruan tinggi besar di dunia, mereka pada umumnya mempunyai resources, mempunyai sumber daya, mempunyai dana indukan yang besar untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kita harapkan dalam lingkup keterbatasan yang kita miliki, UNJ dapat
memobilisasi resources yang diperlukan untuk pengembangan iptek dan inovasi tersebut. Yang ketiga, tadi juga disebut oleh Pak Rektor, adalah governance yang baik. Dengan resource yang besar dan juga talenta yang unggul, tanpa governance tata kelola yang baik, tidak mungkin perguruan tinggi atau khususnya UNJ ini dapat kita kembangkan memenuhi harapan kita semua. Itu 3 faktor yang harus kita kelola, dan saya yang kebetulan juga mendapatkan amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas selama ini melihat, mengobservasi dan mengevaluasi, dan saya sampaikan selamat juga kepada UNJ yang beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam ketiga faktor tersebut, dan insya Allah perbaikan ini akan terus berlanjut ke depan. Untuk itu saya sampaikan selamat dan terima kasih atas kerjasama semuanya. Demikian sambutan saya. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses untuk Universitas Negeri Jakarta mendukung berkontribusi besar dalam pembangunan SDM unggul Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, pada hari yang istimewa ini, Universitas Negeri Jakarta mendapatkan hadiah istimewa dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Marilah kita simak bersama orasi Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Rektor dan segenap sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara Disnatalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta UNJ dan seluruh sivitas akademika UNJ untuk menyampaikan orasi. Disnatalis bagi sebuah perguruan tinggi bukan hanya sekedar selebrasi rutin tahunan, tapi selayaknya dimaknai dengan upaya untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, serta apa yang ingin dituju oleh UNJ. Oleh karena itu, dengan Disnatalis ke-56 ini, saya mengharapkan agar UNJ dapat terus tumbuh menjadi perguruan tinggi yang besar, berkualitas, mandiri, semakin dewasa, dan mampu menjalankan peran sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, dan pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui kesempatan ini, saya juga ingin berpesan kepada seluruh jajaran UNJ, khususnya para mahasiswa, bahwa Anda adalah kelompok elit dalam masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih terbatas. Dari 126,57 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas BPS Agustus 2019, hanya sekitar 12,27 juta atau hanya 9,7%
yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi dan merupakan lulusan universitas. Sebagai insan cendekiawan yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi, saya berharap agar saudara-saudara sekalian dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Disnetalis tahun ini, UNJ mengangkat tema pengembangan kapasitas global dan identitas lokal dalam era digital. Menurut saya tema tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini, di mana kehidupan semakin global dan pemanfaatan teknologi digital semakin maju. Berbicara mengenai peningkatan kapasitas untuk berkompetisi secara global, kita harus memulainya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM. SDM yang unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Menurut saya, SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Pengembangan SDM unggul juga harus dimulai dari lingkungan pendidikan, termasuk kampus UNJ ini, dalam mengembangkan SDM unggul. Sebuah kampus tidak hanya cukup mengandalkan pembelajaran dalam ruang kelas saja, tapi juga harus dapat menangkap berbagai dinamika dalam masyarakat dan menjadi katalisator peningkatan kapasitas masyarakat. Salah satu kriteria SDM unggul adalah tingkat produktivitas. Sayangnya, ketika kita berbicara produktivitas, khususnya produktivitas tenaga kerja, kita bukan yang terbaik di ASEAN. Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam APO Productivity Data Book 2019, posisi produktivitas per pekerja Indonesia berada pada peringkat kelima dari 10 negara ASEAN yang tergabung dalam APO. Produktivitas per pekerja Indonesia berkisar 26.000 US dollar, hanya 1/5 dari Singapura yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar 142.300 US dollar. Kita juga masih terpaut jauh dengan Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar 60.000 US dollar atau lebih dari 2 kali lipat Indonesia. Dari data di atas, supaya untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dapat berkompetisi secara global masih harus terus dipacu. Dan lembaga pendidikan termasuk kampus UNJ turut memikul tanggung jawab yang besar dalam upaya tersebut. Seperti saya sampaikan di atas, bahwa SDM unggul juga harus memiliki karakter, integritas, atau dengan kata lain berakhlakul karimah. Hal ini tentu terkait dengan identitas kita sebagai warga Indonesia. SDM yang memiliki keunggulan kompetitif secara global juga selayaknya tetap berpijak pada kearifan lokal. Saya teringat dengan Presiden Indonesia ketiga, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, yang selalu dijuluki otak Jerman tapi berhati Mekah. Julukan tersebut mengandung arti bahwa otak kita atau kemampuan kita bisa melanglang buana dan bersaing di era global ini, tapi hati kita atau jati diri kita tetap harus melekat sesuai dengan identitas dan akhlak sebagai insan Nusantara. Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas dan penguatan identitas tersebut, izinkan saya memberikan beberapa masukan sebagai berikut. Pertama,
secara kreatif sisipkan dalam bahan ajar untuk memanfaatkan kesadaran dan pemahaman ideologi negara, yakni Pancasila, sebagai satu-satunya ideologi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kokohnya ideologi Pancasila, kita memperkuat identitas kebangsaan kita. Yang kedua, perlu terus ditekankan upaya pengasahan dan penguatan karakter mahasiswa agar senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama maupun golongan. Pendidikan karakter sambil menempatkan identitas lokal perlu dilaksanakan dalam porsi yang sama dengan pendidikan kompetensi. Akan tetapi, metode pendidikan karakter tersebut harus lebih inovatif dan kreatif agar tetap menarik dan efektif. Yang ketiga, tingkatkan terus upaya menyempurnakan pendidikan yang berbentuk hard skill, yaitu pendidikan pengembangan kemampuan teknis sesuai dengan bidangnya. Tapi jangan melupakan pendidikan pengembangan soft skill, yaitu pendidikan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang persuasif dengan masyarakat, kemampuan mengembangkan jejaring, dan kemampuan melakukan koordinasi dengan kombinasi hard skill dan soft skill yang baik. Maka akan tercipta lulusan yang humanis dan mampu menghadapi perubahan sosial. Komponen terakhir dalam tema Dies Natalis UNJ tahun ini adalah terkait teknologi digital. Teknologi digital saat ini telah berkembang sangat pesat. Penetrasi pemanfaatan teknologi digital telah sampai ke seluruh pelosok. Menurut data dari PAW Research Center yang dirilis pada tahun 2019, pengguna smartphone aktif di Indonesia diperkirakan sekitar 42% atau lebih dari 100 juta orang pada tahun 2018. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sementara itu, jika digabungkan dengan pengguna telepon seluler biasa, maka jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 70% dari total penduduk Indonesia atau mencapai 175 juta orang. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyebutkan bahwa lebih dari 150 juta orang Indonesia aktif di sosial media. Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna sosial media Facebook dan Instagram terbesar keempat di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Besarnya adopsi penggunaan teknologi digital tersebut di Indonesia tentu saja membawa peluang dan sekaligus juga tantangan. Teknologi digital mampu mendorong pertumbuhan industri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertumbuhan teknologi digital juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata, dan jasa lainnya. Peluang tersebut juga harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga pendidikan tinggi agar menciptakan lulusan yang dapat memanfaatkan teknologi digital ini. Akan tapi di sisi lain, teknologi digital juga memberikan tantangan. Saat ini dengan berkembangnya media sosial, berbagai pesan dengan mudah disampaikan, termasuk pesan-pesan yang negatif, hoax, bahkan pesan yang mengajak untuk memusuhi negara, anti Pancasila, anti NKRI, radikal, terorisme, intoleransi, serta sifat yang mudah mengkafirkan orang lain. Karena itu saya berpesan agar lembaga pendidikan termasuk UNJ dapat menjadi filter dari berbagai pemanfaatkan teknologi
digital dengan tujuan negatif tersebut. Ajarkan cara memanfaatkan teknologi digital secara sehat. Terus kampanyekan pesan-pesan positif dalam kampus, terutama terkait bela negara, patriotisme, cinta sesama, dan toleransi. Bapak Ibu, saudara sekalian, demikianlah orasi saya, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika UNJ. Di akhir orasi ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat Berdis Natalis yang ke-56. Semoga Universitas Negeri Jakarta menjadi perguruan tinggi yang dapat melahirkan SDM unggul dengan berkepribadian Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, demi kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah kita berdoa bersama. Mohon kesediaan Bapak Dr. Muhammad Farid MA untuk memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada bulan Ramadan dan hari yang suci ini, kami keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta memperingati Disnatalis ke-56. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan angkatlah derajat Universitas Negeri Jakarta sehingga menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. Ya Allah, ya Mudabbiral Umum, saat ini kami sadar bahwa kami sedang melakukan tugas mulia, tugas besar dan tugas negara untuk melayani dan membantu generasi terbaik bangsa ini, demi terwujudnya cita-cita mereka dan cita-cita Indonesia merdeka. Ya Allah, ya Rahman, maka bimbinglah dan bantulah seluruh pimpinan, seluruh dosen, semua staf dan karyawan, serta seluruh mahasiswa yang sedang menuntut ilmu dan kebaikan di Universitas Negeri Jakarta. Ya Allah, ya Rahman, izinkanlah kami memohon kepadamu dengan berkah bulan suci Ramadan. Angkatlah wabah yang sedang menimpa bumi pertiwi tercinta Indonesia dan negeri lainnya dengan limpahan rahmat-Mu dan kelembutan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan buke bunga dari Ketua Umum Panitia Disnatalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta yang diikuti dengan pelontaran konfeti sebagai simbol dimulainya rangkaian Disnatalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta. Sendiri. Kode. Mari bersama-sama kita nyalakan. 1, 2, 3. UNJ. Terima kasih.
kasih Bu Lili, luar biasa. Iya. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada pelbagai pihak yang telah memungkinkan acara ini terselenggara, terutama Mitra Universitas Negeri Jakarta, yaitu PT Telkom, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, dan Hotel Horizon. Hadirin dan pemirsa, demikianlah rangkaian awal acara pembukaan Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta, yang akan dilanjutkan dengan acara pembukaan utama yang ditayangkan melalui media YouTube. Kami mengundang hadirin dan pemirsa untuk bersama-sama menonton acara ini di YouTube dengan tautan yang sudah dibagikan. Tautan ini juga tersedia dalam chat Zoom acara Dies Natalis pagi hari ini. Para hadirin dan pemirsa, mohon bersabar karena live di YouTube kita mulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bersama-sama kami keluarga besar UNJ yang sedang merayakan Dies Natalis. Waalaikumsalam Pak Rektor, sama-sama terima kasih. Selamat untuk Pak Rektor dan untuk semua YouTube, jajaran. masih ada waktu 10 menit lagi, karena terjadwal pukul 10 tepat. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, karena kita sudah mengagendakan mulai pukul 10. Terima kasih juga pada para rektor LPTK yang telah ikut hadir dalam acara ini. Alhamdulillah bisa tetap melakukan kebersamaan yang sudah terbangun selama ini. Saya izin pamit Pak Rektor. Ada Ketua Senat yang dalam kesempatan ini akan lebih terhormat jika beliau memberikan juga sambutan. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang sama-sama kita hormati, Bu Ketua Panitia Penyelenggara Dies yang ke-56, para Wakil Rektor, Bapak Ibu sekalian, dan seluruh pemirsa yang sebar di seluruh tanah air. Sehingga kami atas nama Senat Universitas Negeri Jakarta ucapkan selamat Dies Natalis yang ke-56 Pak Rektor. Terima kasih. Satu perjalanan yang indah dalam perjalanan sejarahnya UNJ, mengukir begitu banyak prestasi. Semoga ke depan prestasi ini menjadi tabungan sosial bagi bangsa ini untuk terus berkiprah dan UNJ berikhtiar untuk menjadi universitas reputasi di kawasan Asia. Dirgahayu Universitas Negeri Jakarta yang ke-56. Semoga Tuhan senantiasa meridhoi kita dan setiap ikhtiar kita dikabulkannya. Demikian Bapak Rektor, Ibu Ketua Panitia, dan para Wakil Rektor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta. Saya selaku pembawa acara undur diri, dan para hadirin serta pemirsa yang ada di rumah, link YouTube akan tersedia tepat pukul 10. Dan untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini dari rumah melalui media digital Zoom, bisa dipersilahkan atau kami persilahkan untuk sign out dan bersiap untuk sama-sama menyaksikan tayangan pembukaan utama Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta yang ada di YouTube. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pimpinan Universitas Negeri Jakarta, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Prof. Ainun selaku Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekaligus Ketua Dewan Pengawas UNJ. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita, dan jika berkenan mohon memberikan sepatah dua kata sebagai penutupan di acara ini. Kami persilakan Prof. Ainun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya sekali lagi menyampaikan selamat dan terima kasih atas undangannya dan kesepakatannya untuk ikut melaksanakan acara Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta ini. Saya kira apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wapres adalah penting dan kita perlu ikuti, dan saya kira kita sudah selama ini mengarah ke sana, dan ke depan saya yakin Pak Rektor bersama jajaran akan meningkatkan lagi upayanya untuk mencapai harapan-harapan bangsa ini kepada UNJ. Demikian, selamat Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika UNJ. Selamat menempuh sukses ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang menyaksikan acara pembukaan Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta yang ada di sini dan maupun yang ada di rumah, dapat bersama-sama menyaksikan tayangan yang ada di YouTube melalui link yang sudah diberikan di surat undangan dan juga link yang tersedia di chat Zoom. Dan kita ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk dapat bersama-sama menyaksikan tayangan tersebut. Jadi mohon bersabar, Bapak Ibu yang ada di rumah terutama, karena bisa bersiap-siap untuk membuka link tersebut dan sama-sama dengan kami di sini untuk menunggu tayangan tersebut bisa launching, bisa tayang.